Yang terhormat Kepala Sekolah SDIT At-Taufik yang sempat bergabung, yang terhormat Direktur Pendidikan, yang terhormat guru-guru SDIT At-Taufik, serta ada perwakilan dari TK Karya Mufida dan RPH yang sempat bergabung juga. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali di Zoom meeting ini dalam hal melaksanakan webinar SDIT At-Taufik dengan tema pengelolaan kelas yang efektif dan pembuatan LKPD inovatif dengan DFID for Teachers. Untuk mengefisienkan waktu, langsung saja saya serahkan kepada Bapak Muhajir J. SPD MPD selaku pemateri. Kepadanya dengan hormat disilahkan. Iya, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah senang bisa berjumpa kembali Bapak Ibu semua ya di pagi yang cerah ini. Kalau di Masamba ini lagi cerah. Ya. Bapak Ibu pengelola, Direktur Pendidikan, Kepala Satuan Pendidikan yang saya hormati, Bapak Ibu pendidik dan tenaga kependidikan yang saya banggakan, terima kasih kita sudah hadir bersama Bapak Ibu untuk kembali ya mengupgrade ya Bapak Ibu kompetensi kita, karena memang dari waktu ke waktu memang perkembangan ini luar biasa Bapak Ibu. Jadi kita tidak boleh tertinggal oleh anak-anak kita ya yang melek teknologi ya. Iya. Tugas kita memang selain sebagai seorang pengajar, ya tentu juga harus terus belajar sebanyak ya. Ya, baik Bapak Ibu, untuk menggunakan waktu sebaik mungkin ya kita langsung ke materi yang pertama. Ya, saya kira bagus sekali ini usulan tentang mengangkat topik pengelolaan kelas, karena pengelolaan kelas yang efektif itu Bapak Ibu kan memberikan hasil yang maksimal terhadap hasil belajar anak-anak kita. Ya, sebaliknya juga kalau pengelolaan kelas itu kurang bagus, ya biasanya hasil belajar anak-anak kita juga kurang maksimal. Kita awali dengan pantun dulu ya Bapak Ibu. Jawab cakep. Jalan-jalan ke kampung terasering. Cakep. Jangan lupa makan soto babat. Cakep. Sekarang kita belajar daring bersama Guru At-Taufik hebat. Luar biasa. Masya Allah. Ya, baik Bapak Ibu, tadi sudah diperkenalkan, saya Muhajir, alamatnya itu di Masamba ya Bapak Ibu, pengawas pendidikan atau sekarang pendamping satuan pendidikan namanya, Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan untuk sekolah binaan SMA dan SMK. Tugas tambahan yang pernah diikuti adalah sebagai fasilitator, guru penggerak, dan juga sebagai asesor Badan Akreditasi Nasional. Bapak Ibu, kita mulai dari tindakan preventif dulu ya. Saya kira ini penting ya Bapak Ibu. Jadi bagaimana supaya pengelolaan kelas itu bisa berjalan dengan baik? Ya, tentu ada strategi proaktif yang kita lakukan, pencegahan. Ya, bagaimana Bapak Ibu? Yang pertama kita dulu penataan kelas ya yang maksimal, yang optimal. Ya, saya lihat penataan kelas yang dilakukan teman-teman dari
guru SDA Taufik waktu itu, waktu kunjungan asesor ya, luar biasa kelasnya. Alhamdulillah. Bangku dan meja diatur sedemikian rupa, media alat peraga juga terpajang di dinding-dinding, termasuk hasil portofolio anak-anak kita. Jadi semua itu sangat mendukung Bapak Ibu. Bisa dibayangkan kalau meja bangkunya tidak diatur sedemikian rupa, akses anak-anak kita Bapak Ibu kan akan sulit ya untuk bergerak, untuk berpindah, ya sehingga mengganggu pengelolaan kelas itu sendiri. Yang kedua itu pembelajaran sebaiknya menarik Bapak Ibu. Nah, disinilah dituntut kemampuan guru bagaimana mendesain pembelajaran yang menarik. Ya, menggunakan media misalnya, menggunakan alat peraga, ya. Dan ini berkaitan juga dengan apa yang kita lakukan di sesi yang kedua Bapak Ibu, ya, bagaimana menggunakan bahan ajar dalam bentuk LKPD inovatif ya, kita katakan LKPD inovatif, kita sebut LKPD inovatif karena menggunakan teknologi informasi. Kemudian preventif yang ketiga itu adalah penguatan positif ya. Jadi, gunakan pujian spesifik dan sistem penghargaan Bapak Ibu. Jangan ragu-ragu memberikan pujian terhadap anak-anak kita yang berprestasi, yang berperilaku positif ya, dengan senyuman, dengan jempol, ya, dengan pelukan dan seterusnya. Ya, jadi semua itu adalah penguatan positif. Kemudian keterlibatan siswa juga Bapak Ibu, jadi libatkan siswa dalam pembuatan aturan kelas. Kalau tidak salah dulu di dindingnya sudah ada juga ya, ya yang namanya sekarang itu kesepakatan kelas ya Bapak Ibu. Jadi konon anak-anak kita itu akan lebih senang Bapak Ibu, akan lebih bertanggung jawab kalau dilibatkan dalam pengambilan keputusan. Jadi ditawarkan mungkin di awal tahun pelajaran baru ya, mumpung ini masa-masa akhir tahun pelajaran, kita tidak lama lagi menghadapi tahun pelajaran Bapak Ibu. Jadi di awal itu kita memang membuat kesepakatan kelas, mau dikemanakan kelas kita ini. Ada anak-anak mungkin yang kita mau yang bersih Bapak Ibu, Pak Guru atau Ibu Guru, kita mau yang tertib, tidak ribut. Nah, silakan Bapak Ibu itu dituliskan. Ya mungkin di ya ke depan menuliskan di papan tulis misalnya, ya, kemudian kita rangkum dalam kalimat-kalimat positif, ya, kalimat-kalimat positif, dan itu menjadi kesepakatan kelas kita. Ya, jadi keterlibatan siswa juga penting ya Bapak Ibu sebagai upaya preventif. Ya, saya izin sebentar ya Bapak Ibu. Ya, kemudian ada strategi reaktif atau penanganan atau kuratif ya, yang biasa orang bilang. Jadi bagaimana pengelolaan kelas itu bisa berjalan dengan baik ya, kalau misalnya ada hal-hal yang ditemukan yang sudah mengganggu, mengarah dalam pengelolaan kelas. Ya, bisa kita berikan isyarat nonverbal Bapak Ibu. Jadi gunakan kontak mata atau kedekatan fisik. Ya. Jadi anak-anak itu lebih diperhatikan Bapak Ibu kalau kita gunakan kontak mata dalam berkomunikasi. Ya, kita melihat ya. Nah, itu akan lebih terkesan ya Bapak Ibu. Kemudian kita boleh juga
redireksi verbal. Jadi sampaikan secara singkat, tenang, fokus pada perilaku. Kadang-kadang Bapak Ibu, tidak selamanya suara keras itu menarik perhatian anak-anak kita di kelas. Apalagi kalau monoton, selalu keras terus dari awal ya sampai akhir. Nah, kita juga kan capek Bapak Ibu dalam mengajar ya. Jadi di sela-sela itu ya kita atur ya, suara kita ya dan fokus pada perilaku itu memancing Bapak Ibu dalam pengelolaan kelas yang baik dan efektif. Kemudian kita berikan konsekuensi logis. Jadi terapkan konsekuensi yang adil Bapak Ibu. Ya, selama ini kan memang pendekatan hukuman ya itu sudah mulai ditinggalkan dalam disiplin positif. Ya, kalaupun katanya memberikan hukuman itu sebaiknya sifatnya konsekuensi. Ya, seperti apa contohnya itu Bapak Ibu? Ya, misalnya mungkin ada anak-anak kita yang mencoret-coret mejanya. Ya, konsekuensinya ya kalau hukumannya mungkin disuruh berdiri di depan kelas atau dicubit. Ya, saya kira itu sangat menyakitkan ya Bapak Ibu. Dan lebih positif kalau bersifat konsekuensi, misalnya dengan menghapus atau membersihkan apa yang ia kotori itu. Ya, menumpahkan air misalnya di meja temannya, konsekuensinya dia harus membersihkan, melap air yang tumpah di meja temannya itu. Jadi selalu berkaitan dengan apa yang ia lakukan. Kemudian intervensi bertahap. Jadi sesuaikan intervensi dengan tingkat gangguan. Kalau ya katanya ada yang pernah bilang itu Bapak Ibu bahwa dalam apabila ada hal yang satu anak yang melakukan apa tindakan atau misbehave ya dalam ruangan itu, ya kadang-kadang ada guru yang tidak mau masuk dalam kelas itu untuk mengajar. Wah, nakal itu langsung dicap. Ya, saya kira tidak boleh juga Bapak Ibu ya melakukan intervensi yang berlebihan seperti itu. Jadi cari sumbernya. Kalau anak itu satu, tentu kan bisa kita komunikasi ya, sehingga anak yang lain tidak dirugikan Bapak Ibu. Ya, kemudian ini penting juga saya kira membangun hubungan positif. Ya, bagaimana bisa tercipta kelas yang kondusif, ya kelas yang bagus ya, yang pengelolaannya bagus kalau tidak kita membangun hubungan positif. Nah, bagaimana caranya Bapak Ibu? Kadang-kadang juga ada sekolah saya lihat menyambut siswanya. Ya, mungkin di sekolah kita juga sudah lakukan ya, menyambut siswa di pintu ya setiap hari. Tentu tujuannya untuk meningkatkan perilaku positif. Atau kadang-kadang di gerbang sekolah. Kalau di sekolah saya dulu ya itu guru-guru menyambut di gerbang sekolah. Jadi secara bergantian ada jadwal piket, nah itu yang bertugas menyambut anak-anak. Jadi luar biasa manfaatnya. Anak-anak itu dari jauh sudah merasa senang ya karena ada gurunya berdiri di depan. Kemudian tentu pakaiannya, atributnya sudah disiapkan sedemikian rupa, jadi masuk dalam keadaan rapi, ya dan senang tentunya ya. Ya. Kemudian kita mendengar aktif Bapak Ibu, ya ini penting juga saya kira. Jadi komunikasi yang efektif, orang bilang itu juga apabila kita mendengar aktif. Jadi tunjukkan empati Bapak Ibu dan dengarkan siswa dengan saksama. Kalau kita mendengarkan anak-anak kita ya bercerita, nah itu kan membangun relasi kan Bapak Ibu.
Bagaimana mungkin kita bisa masuk di dunianya kalau kita tidak mendengarkan. Jadi kita mendengarkan secara tidak langsung, dia sudah menganggap kita ya sebagai, bukan saja sebagai ibu guru ya, sebagai sahabat, sebagai teman ya, sehingga dia bisa menceritakan mungkin ada masalah, ada apa-apanya ya. Ya, kenapa dia terlambat misalnya. Ada anak saya dulu Bapak Ibu, saat berkunjung di salah satu sekolah binaan di daerah 3T di Luwu Utara, itu selalu terlambat. Ya, setelah kita lakukan pendekatan, berkomunikasi aktif, mendengar aktif, ya rupanya anak ini membantu dulu ya tetangganya ya menyiram tanaman, membersihkan rumah. Dia itu perempuan ya, siswa itu ya baru ke sekolah, dan itu dilakukan karena memang kondisi ekonomi orang tuanya itu kurang bagus Bapak Ibu, kurang beruntung. Dari situ dia mendapatkan uang tambahan untuk sekolahnya ya. Jadi saat itu kalau terlambat, kita tidak mendengar efektif, barangkali tidak melakukan, tidak membangun hubungan yang positif, tidak melakukan komunikasi yang efektif, ya bisa saja anak itu langsung diberikan hukuman kan Bapak Ibu, suruh pulang kembali. Ya bisa dibayangkan kalau pulang di jam sekolah itu, dan jam sekolah itu kan masih tanggung jawab kita kan Bapak Ibu. Ya kalau anak-anak itu ada kejadian di luar, wah, bisa-bisa kita juga terlibat, dipanggil. Ya, dan saya kira kurang bijak. Ya, jadi dengan mendengarkan efektif bisa kita tahu apa masalahnya, ya sehingga waktu itu kepala sekolah langsung memprogramkannya untuk berikutnya memberikan siswa untuk kurang mampu. Ya. Kita harus mengenali ya, kenali individu juga, ya, kenali minat, kekuatan setiap siswa. Katanya kalau kita ingin memberikan pembelajaran berdiferensiasi Bapak Ibu, kan harus kita mengenali dulu anak-anak kita. Ya, ada anak-anak kita yang hobi sekali dalam bidang olahraga misalnya. Ada yang seni, ya. Ada juga yang auditor ya, dia senang yang mendengarkan itu. Dia ada juga yang visual, ada juga yang kinestetik kan Bapak Ibu. Jadi kita sebaiknya mengenali setiap anak kita. Anak kita kalau selalu lalu lalang dalam kelas, ya mungkin dia itu tipe kinestetik memang ya. Ya kita harus terima keadaan itu Bapak Ibu. Ya karena itu pemberian dari Yang Maha Kuasa kan Bapak Ibu. Setiap anak memiliki karakteristik yang berbeda. Dalam membangun hubungan positif, Bapak Ibu, kita sebaiknya juga mendorong kolaborasi. Jadi perlu kerjasama ya Bapak Ibu, terutama dalam kelas itu yang berkaitan dengan pengelolaan kelas ini. Ya, saya kira ini hanya gambaran-gambaran singkat Bapak Ibu tentang bagaimana membangun atau mengelola kelas ya yang efektif. Penting juga Bapak Ibu teknologi dalam pengelolaan kelas itu. Ya, dalam sekolah-sekolah yang maju itu bahkan sudah ada sistem manajemen pembelajarannya dalam bentuk LMS. Jadi Bapak Ibu gurunya memberikan tugas di LMS itu, kalau misalnya ada penugasan, ada PR misalnya, dan atau misalnya ada pelajaran-pelajaran tertentu Bapak Ibu yang butuh pendalaman lebih dalam ya, di rumah anak-anak bisa melihat di situ di LMS ya, bahkan bisa mengerjakan tugas-tugas, menjawab pertanyaan misalnya di situ. Ya, juga menggunakan alat interaktif ya. Ya, sekarang kan banyak Bapak Ibu ya, mungkin sudah pernah gunakan juga ya, seperti Kahoot, Quizizz. Wah, ini Quizizz ini menarik sekali ya Bapak Ibu. Apalagi dalam ini
sekolah-sekolah juga sudah banyak gunakan dalam penilaian ya. Apalagi kalau kita gunakan yang premiumnya memang, ya di situ ada fiturnya memang yang lacak anak-anak kalau keluar dari situ ya ingin melihat membuka device lain misalnya mencari jawaban akan ketahuan kan Bapak Ibu ya bahwa dia mencari jawaban dari perangkat lain. Jadi bagus sekali saya lihat Quizzes jadi sangat interaktif. Dan hari ini kita coba yang LKPD Bapak Ibu ya. Ya nanti LKPD-nya boleh yang manual ya print out, boleh juga melalui Google Form Bapak Ibu. Jadi kita transfer ke Google Form. Ya, itu kaitannya Bapak Ibu dengan materi pertama dengan materi kedua yang akan kita sampaikan nanti. Jadi kesimpulan Bapak Ibu sebenarnya ada 3 saja ya untuk pengelolaan kelas yang baik dan efektif itu. Yang pertama kita harus ciptakan lingkungan ya lingkungan yang berdaya Bapak Ibu. Ya, lingkungan sekolah kita sudah bagus sekali, luar biasa. Jadi bagaimana menata meja anak-anak kita, kalau mungkin memungkinkan lebih bagus yang berbentuk, kadang-kadang ada juga yang berbentuk U itu ya Bapak Ibu. Ya, kalau itu dirasa lebih efektif, bisa juga dicoba itu. Ya, bagaimana menata meja kursinya tadi, menata medianya, alat peraganya, dan seterusnya yang mendukung Bapak Ibu. Kadang-kadang juga kalau misalnya panas dalam kelas, di sekolah kita ada pohon yang rindang misalnya, tidak apa-apa juga dibawa ke situ Bapak Ibu. Itu juga sebagai salah satu upaya kan untuk menciptakan lingkungan yang berdaya. Ya, itu yang pertama. Yang kedua kita komunikasi yang efektif seperti dalam contoh-contoh yang disampaikan tadi Bapak Ibu. Melakukan komunikasi yang efektif, mendengar efektif, ya. Kemudian melihat ya komunikasi mata juga ya Bapak Ibu, ya itu sangat membantu dalam pengelolaan kelas. Sebagian besar anak-anak itu Bapak Ibu kalau ribut kita berhenti sejenak berbicara dan memandangnya saja itu sudah merasa ya bahwa oh saya bersalah barangkali ini. Jadi komunikasi yang efektif itu kita yakini juga dapat menciptakan pengelolaan kelas yang bagus Bapak Ibu. Kemudian strategi pembelajaran yang tepat. Bapak Ibu, kita bersyukur di yayasan kita ini luar biasa ya, selalu memprogramkan peningkatan kompetensi guru-gurunya. Jadi dengan mengetahui strategi ya pembelajaran yang bagus, metode-metode yang efektif ya. Sekarang kan yang disarankan itu Bapak Ibu yang bukan lagi yang teacher center kan ya, tapi berfokus pada siswa ya. Ya bagaimana pendekatan deep learning sekarang ini yang sekarang didengung-dengungkan. Dan ini berhubungan juga dengan materi kita Bapak Ibu. Anak-anak kalau bisa pembelajarannya menyenangkan, ya salah satu dari pilar deep learning kan adalah joyful kan Bapak Ibu, ya menyenangkan. Kalau kita gunakan media yang baik, bahan ajarnya siap, bahan ajarnya yang lalu kita sudah coba ya Bapak Ibu, bagaimana cara membuatnya dengan cepat menggunakan Gamma App itu, ya kemudian bahan ajar menyiapkan LKPD, kan lebih mendalam Bapak Ibu pembelajaran itu setelah kita menjelaskan ya kemudian di separuh waktu itu kita berikan LKPD ya tentu kan di situ ada bacaan anak-anak mengulang kembali jadi sehingga lebih mendalam kan Bapak Ibu ya kemudian menarik karena tampilannya bagus ya apalagi kalau kita lakukan
secara online kan bisa juga kan Bapak Ibu ya, karena dunia anak-anak kita sudah mengarah ke sana ya Bapak Ibu. Jadi lingkungan berdaya, komunikasi yang efektif, dan strategi pembelajaran yang tepat itu akan mendukung pengelolaan kelas yang efektif. Ya, saya kira demikian Bapak Ibu. Ini materi pertama kita. Ya, kalau ada yang perlu kita diskusikan, boleh Bapak Ibu ya. Saya kembalikan dulu ke moderator. Silakan moderator. Masya Allah, materi pertamanya tentang pengelolaan kelas yang efektif oleh Bapak Muhajir. Kepada teman-teman, jika ada hal yang mengganjal di hati yang mau dipertanyakan berkenaan dengan materi, silahkan angkat tangannya, raise your hand, dan langsung menyebutkan pertanyaannya. Ada mungkin dari teman-teman? Open kan? Sudah bisa. Ada pertanyaan Pak tadi dari Bapak M. Auliawan Sani yang sangat familiar dipanggil dengan nama Ustadz Irsyad. Kepadanya kami persilahkan. Izin Pak bertanya, Ya, Pak, bagaimana tentang anak kebutuhan khusus, cara menanganinya Pak? Seperti tantrum dan sebagainya. Ya. Bisa saya jawab langsung? Bisa Pak, silahkan. Iya, baik. Terima kasih Bapak Kepala Sekolah ya mengingatkan juga ya bahwa sekarang itu Bapak Ibu mengacu ke semboyan education for all itu ya, pendidikan untuk semua. Ya, rupanya sekolah sekarang itu tidak bisa menolak Bapak Ibu. Wah, luar biasa ya kita ini. Jadi sekolah tidak bisa menolak kalau ada anak di sekitar sekolah itu mau sekolah tapi berkebutuhan khusus, tapi tidak ada sekolah-sekolah luar biasa yang di sekitar situ. Jadi wajib kita terima Bapak Ibu. Ya, demikian arahan dari pemerintah ya. Ya, ada anak-anak mengalami ketunaan dalam hal tertentu. Orang tuanya pingin sekali, anaknya pingin sekali sekolah, tapi sekolah SLB-nya jauh sekali, ya sekolah yang dekat situ juga wajib. Nah, ini tantangan kan Bapak Ibu. Lalu bagaimana mengelolanya? Ya, saya kira Bapak Ibu memang diberikan perlakuan khusus ya terhadap anak-anak berkebutuhan khusus itu. Kalau tantrum itu Pak Kepsek seperti apa itu ketunaannya itu? Dia gangguan apa itu? Anak kebutuhan khusus. Kenapa dia? Ya, oh speech delay. Yang seperti apa? Ya. Bicara nih saja, mendengar sih. Jangan buka suara. Yang speech delay. Berkebutuhan khusus kan banyak ya. Ya. Kalau di sekolah kita ada yang sudah dimasuk di sekolah kita itu anak yang berkebutuhan khusus. Delay tantrum ada di sini. Ada Pak, speech delay dengan yang tantrum Pak. Apa kelemahannya itu? Gangguannya mereka? Keterlambatan? Keterlambatan berbicara. Kalau yang ayat-ayat begitu. Ya.
sudah kelas 2. Sudah kelas belum 2? bisa melepaskan 4 kosakata secara berurutan gitu. Kayak akhiran-akhiran kata aja saja yang kadang bisa disebutkan, Pak. Iya. Misal 1 tuh, wa, ga, gitu saja caranya bicara, Pak. Sekarang sudah mau naik kelas 2. Sepertinya terpapar HP waktu kecil. Iya. Sepertinya waktu kecil itu terpapar HP, Pak. Oh gitu. Dampak dari HP ya. Ya. Iya. Jadi kalau dalam kurikulum Merdeka itu Bapak Ibu, ya sampai sekarang kan masih kita gunakan kurikulum Merdeka ya. Ya, meskipun sekarang ada pendekatan baru namanya deep learning, tapi itu belum menjadi kurikulum, masih sifatnya pendekatan. Ya memang di kurikulum Merdeka kalau anak itu sudah masuk di sekolah kita ya kita harus layani Bapak Ibu, tetapi ya sesuai juga dengan kemampuannya. Ya tadi kan kita harus mengenali karakteristik anak-anak kita ya. Wah rupanya ada anak kita yang demikian, mengalami keterlambatan misalnya. Ya jadi kita harus sabar Bapak Ibu. Tentu juga evaluasi penilaiannya ya Berbeda. bisa tidak sama Bapak Ibu. Iya, bisa berbeda tingkat ininya ya. Ya. Kalau misalnya olahraga misalnya anak itu yang normal itu diminta untuk 5 kali mendribble bola, ya mungkin dia cukup 3 kali saja mendribble bola misalnya atau hal-hal lain. Jadi perlakuan khusus juga tetap dilakukan. Ya, itulah juga yang sejalan dengan pembelajaran berdiferensiasi itu kan Bapak Ibu yang selama ini kita kenal. Jadi memberikan bantuan yang berbeda, tidak secara umum sama. Itulah tantangannya guru sekarang Bapak Ibu, luar biasa. Pembelajaran individu, apalagi kalau jumlah siswanya banyak ya. Wah, seperti sekolah kita ini kan diminati. Luar biasa tantangannya. Ya, jadi kita tetap melayani Bapak Ibu ya kalau ada hal demikian. Karena anak tersebut, anak seperti itu tidak selamanya begitu Bapak Ibu. Siapa yang tidak kenal ini, siapa yang penemu bom atom itu? Ya. Bisa diulang Pak. Siapa yang penemu bom atom itu, yang terkenal itu? Bom atom. Bukan. Siapa lagi? Ya, rupanya dia kan dulu di masa kecil, ya menurut ceritanya ya, itu mengalami disleksia. Ya, disleksia itu kan keterlambatan itu membaca itu. Kadang-kadang juga berputar-putar itu huruf yang dia lihat, terbalik-terbalik dan sangat lambat sekali dalam membaca. Dan rupanya seiring perkembangan ya anak tersebut menius ya meskipun dikeluarkan di sekolahnya dan bisa berhasil dengan baik. Dan saya kira banyak contoh-contoh demikian Bapak Ibu. Ya, teman-teman kita barangkali dulu ada yang tidak disangka-sangka itu dulu waktu sekolah SD ini begini, ternyata sudah jadi pejabat misalnya ya. Ternyata sekarang lagi sukses. Ya. Jadi kuncinya itu Bapak Ibu seperti yang disampaikan Bapak Kepala Sekolah ya, terhadap anak-anak begitu malah tetap melayani, boleh diberikan perlakuan yang berbeda. Tetapi kalau kemudian tahun ajaran ini nanti ada sekolah luar biasa misalnya yang ada berdekatan dengan domisili anak itu, tentu kita sarankan kan ke orang tuanya. Ya, kita berikan saran sebaiknya sekolah di sana karena anak tersebut juga akan kesulitan kan Bapak Ibu, akan kesulitan bila bergabung dengan teman-temannya di sekolah umum. Tapi kalau sudah terlanjur masuk ya tetap kita layani Bapak Ibu, berikan perlakuan yang berbeda, berikan pendekatan khusus, berikan perhatian khusus. Saya kira demikian. Terima kasih. Ada yang lain mungkin? Masih ada teman-teman yang ingin bertanya?
Ya, atau kita lanjut lagi ke sesi kedua, nanti bisa dibuka lagi di ya dialognya. Sebentar, Pak. Masih ada tambahan pertanyaan. Oh ya, boleh. Langsung saja Pak pertanyaannya. Bagaimana kita menghadapi siswa yang bisa dikatakan kelewat pintar? Misal Pak, ketika kita memberikan materi kepada peserta didik kita, pasti ada salah satu di antara mereka yang cepat tanggap. Jadi ketika selesai ke materi itu, sedangkan temannya yang tertinggal, nah dia tak kalah pintar jadi bosan mau dengar penjelasan dari gurunya. Nah sementara kita mau mendampingi temannya yang tertinggal, gitu Pak. Oh iya, sepertinya ada kaitannya juga dengan pengelolaan kelas ya Bu ya. Karena kalau tidak diperhatikan anak-anak begitu kan bisa jadi mengganggu teman yang lain sehingga kelas jadi ribut. Menjadi perhatiannya temannya. Akhirnya anak itu menjadi bosan ya. Ya betul Bapak Ibu. Jadi memang di setiap kelas setiap kelas itu terdiri dari individu-individu anak-anak yang memiliki karakteristik yang berbeda. Ya. Ada juga dari segi tingkat kecerdasan, ada yang biasa-biasa saja, ada yang di bawah Bapak Ibu, ada juga yang memiliki tingkat kecerdasan yang sangat tinggi, yang bagus ya. Nah, bagaimana menghadapi anak-anak yang begitu? Ini sudah selesai memberikan penjelasan, diberikan ada penugasan barangkali ya, ada soal-soal ya. Ada satu siswa yang cepat sekali selesai ya. Sementara ada yang butuh bimbingan ya. Nah, bagaimana menangani hal tersebut ya? Kadang-kadang guru Bapak Ibu bisa menggunakan istilah tutor sebaya itu kan Bapak Ibu ya, itu dikenal juga dalam dunia pendidikan. Tutor sebaya itu kan teman-teman juga itu membantu temannya. Bahkan kadang-kadang anak-anak itu merasa senang, merasa terbuka kalau bersama temannya. Ya, sekarang ada dikenal juga di sekolah itu ada PIKR, Pusat Informasi Konseling Remaja. Ya, PIKR itu jadi pengurus-pengurusnya anak-anak juga yang kadang-kadang di waktu istirahat teman-temannya itu bisa curhat-curhat sama temannya, ini masalah saya ya. Ya, karena dirasa bahwa kalau sesama mereka bisa saling mengisi, saling terbuka ya tanpa ragu. Ya, boleh saja membantu kita Bapak Ibu. Jadi anak-anak itu membantu kita untuk memberikan penjelasan kepada teman-teman lain yang belum tuntas saat itu. Ya, boleh juga dengan cara lain ya, misalnya dengan memberikan tantangan. Jadi kalau anak-anak pintar itu diberikan soal-soal yang biasa saja, ya kan kurang tertantang kan Bapak Ibu. Ya, sementara bukan seorang guru kan tidak hanya memperhatikan anak-anak yang kurang mampu saja. Anak-anak pintar juga kan harus diperhatikan juga kan Bapak Ibu. Ya, kalau tidak diperlakukan seperti yang tadi kan bisa jadi bosan, jadi mengganggu dalam kelas itu sehingga pengelolaan kelas juga itu bisa ini. Ya, mungkin kita berikan soal tantangan di level yang lebih dari standar ya. Ya, sehingga dia bisa lebih tertantang. Ya, seperti contoh-contoh itu Bu bisa dilakukan saya kira. Oh, iya Pak. Kalau PIKR itu bisa kayak diadakan di SD Pak? Iya. Saya belum dengar juga itu PIKR, tapi yang selama ini yang sudah jalan itu di SMA, SMP kayaknya sudah jalan juga. Ada Dia itu dibawa koordinasi dari badan apa itu di daerah, di kabupaten biasanya ada badan KB ya, pemberdayaan ya, pemberdayaan perempuan ya. Nanti bisa ditanya-tanya juga Bu di Luhut Timur yang menangani itu. Saya juara 1.
Ya Pak, makasih atas penjelasannya. Berarti yang harus dilakukan itu tutor sebaya dan memberikan tantangan baru untuk yang siswa memiliki kecerdasan lebih dari teman-temannya. Makasih Pak, bisa dilanjut. Iya. Bisa kita istirahat dulu mungkin 2 menit ya. Seperti ada yang mau ngopi-ngopi ini, ya silakan ngopi-ngopi dulu baru kita lanjut. Ya. Jam berapa lagi? Kita istirahat Sepakatnya dulu. 2 menit. Ya, 2 menit saja cukup istirahat. Pak, Ya, Ada di kopi tak? ada ini di samping ini. Siap. Di mana kini Pak? Di rumah Bu, di rumah. Oh, Di rumah ini. iya iya. Iya. Oke Pak. Iya. Tim istirahat dulu. Mungkin Ya. ada yang belum sarapan, kesian. Silakan. Iya.
Ya, baik Bapak Ibu, bisa kita lanjutkan barangkali. Apa sudah siap? Kalau sudah siap, boleh tulis di chat ya. Siap, siap. Ya, Ibu Mutia sudah siap juga. Ayo, 2 orang lagi. Pak Irsad siap. Iya, Rifat Hafiz siap. Oke, Bapak Ibu. Baik, kita mulai. Ya, baik Bapak Ibu, ini materi inti kita kali ini, bagaimana bisa mendesain atau membuat lembar kerja inovatif dengan di Fit for Teacher ya. Ya, saya kira ini penting juga Bapak Ibu, juga sebagai bahan ajar dan sangat berkaitan juga dengan pengelolaan kelas tadi ya. Kalau kita gurunya siap Bapak Ibu, ya menggunakan bahan ajar yang baik, ya, metode pendekatan yang baik, ya seperti di simpulan tadi ya Bapak Ibu, ya pasti pengelolaan kelas juga itu bisa dipastikan akan baik juga Bapak Ibu. Ya kadang-kadang dulu katanya ada guru-guru yang selalu marah-marah itu katanya masuk dalam kelas. Setiap masuk kelas marah-marah. Mungkin saja itu disebabkan karena ketidaksiapan ya. Ya, ketidaksiapan gurunya dalam mengajar. Tidak menyiapkan bahan ajar dengan baik dan seterusnya. Ya, Bapak Ibu, lembar kerja peserta didik ini yang kita maksud adalah gambaran yang isinya merupakan tugas yang harus dikerjakan peserta didik. Jadi ada petunjuk di dalamnya, ada langkah-langkah dan cara penyelesaian tugas materi tertentu. Kalau jenis-jenis lembar kerja peserta didik kan ada banyak yang kita kenal ya Bapak Ibu. Ada lembar kerja observasi, ya dalam mengamati ya Bapak Ibu sesuatu itu digunakan lembar kerja observasi. Ada lembar kerja eksperimen, ya dalam percobaan-percobaan sains, ya misalnya teman-teman yang mengajar di SMA ya, di laboratorium misalnya, kimia dan seterusnya. Kemudian lembar kerja latihan, lembar kerja proyek, ada juga lembar kerja diskusi. Ya, mungkin nanti kita lebih mengarah ke lembar kerja latihan karena sekarang kan dituntut itu deep learning itu pembelajaran mendalam. Jadi guru setelah mengajar Bapak Ibu, ya setelah menjelaskan di sisa waktu itu kan digunakan oleh anak-anak kita ya untuk mengerjakan latihan-latihan dan kalau dipersiapkan dengan baik dalam bentuk LKPD, nah itu akan lebih terarahkan Bapak Ibu, lebih bagus dan anak-anak juga bisa lebih rileks, ya lebih enjoy. Apa manfaat lembar kerja inovatif itu? Ya, bisa meningkatkan pemahaman ya terhadap materi, mendorong keterlibatan aktif siswa, memfasilitasi evaluasi dan refleksi diri, dan mendukung pembelajaran mandiri. Nah, kadang-kadang Bapak Ibu kan kita tidak selamanya harus hadir kan di sekolah. Mungkin saja ada halangan ya Bapak Ibu. Ya, ada halangan-halangan yang tidak memungkinkan untuk kita hadir di sekolah. Tapi pembelajaran itu bisa tetap berjalan Bapak Ibu kalau kita gunakan LKPD ini. Ya, inilah yang dimaksud mendukung pembelajaran mandiri. Ya, misalnya kita sedang kurang sehat atau sedang ada sesuatu yang harus kita kunjungi yang sangat tidak kalah pentingnya juga sehingga kita
meninggalkan kelas Bapak Ibu, ya tentu kepala sekolah, Ibu Direktur, ya mengharapkan dalam keadaan apapun itu pembelajaran harus tetap berjalan Bapak Ibu. Ada atau tidak ada guru berdiri di dalam kelas. Ya, ini kita gunakan di Fit ya, alat berbasis AI yang membantu guru mendesain lembar kerja secara otomatis. Ya, saya sering ini memperkenalkan Bapak Ibu artificial intelligence yang membantu tugas-tugas guru. Karena seorang guru itu tugas-tugas administrasinya sangat banyak kan Bapak Ibu. Ya, bagaimana kita bisa mensiasati, ya kita jadikan AI ini sebagai tools, sebagai alat bantu, sebagai asisten kita ya Bapak Ibu. Jadi meskipun ini pro kontra, ya tapi saya yakin ini sangat membantu kan Bapak Ibu. Apalagi sekarang pemerintah kan sedang menggalakkan itu coding, artificial intelligence, ya dan terhadap pengenalan ya. Bahkan ke depan itu akan diselipkan dalam kurikulum nasional. Apa keunggulannya? Ini cepat dan efisien Bapak Ibu. Jadi bisa dibayangkan kalau kita membuat LKPD, waduh berapa banyak waktu yang digunakan ya Bapak Ibu. Karena kan di situ ada petunjuk, kalau LKPD yang bagus itu ada petunjuknya, ada cerita atau narasi, atau rangkuman materi, ada kata-kata kunci, ya kemudian ada soalnya Bapak Ibu, biasanya soalnya ada dalam bentuk pilihan ganda supaya beragam ya Bapak Ibu, ada isian, ada pertanyaan terbuka, ya jadi kalau kita buat sesuai item itu, ya mungkin kita butuh waktu beberapa jam ya Bapak Ibu baru jadi satu topik ya, tapi kalau kita gunakan tools ini Bapak Ibu, ya di Fit ini dalam waktu beberapa menit saja itu sudah disajikan. Juga bisa memungkinkan ya diferensiasi pembelajaran ya dan menyediakan beragam format dan tingkat kesulitan ya di Fit juga kan Bapak Ibu, di AI juga itu sudah menyediakan ya, bahkan di Quizzes itu Bapak Ibu sudah ada taksonomi Bloomnya. Jadi tingkat kesukaran soal atau kuis yang kita buat ya bisa dipilih apakah mau C1, C2, C3 dan seterusnya. Apa tantangan dan solusinya? Ya, ini tantangan dulu Bapak Ibu. Tidak semua materi bisa dihasilkan dengan sempurna ya. Jadi makanya perlu kita review kembali kan Bapak Ibu sebelum digunakan. Kemudian memerlukan adaptasi, ya, ini yang saya maksud ya. Jadi setelah disajikan kita perlu adaptasi ya untuk menyelesaikan hasil. Kemudian bergantung pada koneksi internet. Ya, saya kira pihak sekolah Bapak Ibu selalu meningkatkan ya teknologi informasi di sekolah ya. Kemudian apa solusinya? Ya, melakukan penyuntingan pada hasil yang dibuat oleh AI itu. Jadi kita tetap sunting, kita edit, ya, dan atau bahasa sekarangnya adaptasi ya Bapak Ibu. Jadi bukan cuma copy paste saja, tapi lanjut dengan adaptasi. Kemudian menggunakan Fit AI sebagai alat bantu, bukan sebagai pengganti kreativitas guru. Nah, ini yang sangat penting Bapak Ibu. Jadi sebagai alat bantu ya. Kemudian menyiapkan alternatif materi jika ada kendala teknis ya. Jadi kalau misalnya jaringan internet kurang bagus kan bisa kita ganti Bapak Ibu ya. Ada alternatif menggunakan kertas kan Bapak Ibu, dengan print di kertas ya, ya LKPD-nya. Jadi tidak mesti harus online juga ya. Ya. Lalu bagaimana caranya Bapak Ibu? Ya, nanti kita praktekkan ya, kita lihat saja dulu ini.
seperti biasa kita masuk di mesin pencari dulu di Google, kita ketik David, ya nanti dipilih yang paling atas itu, yang ada logo warna hijau ya, ya David. Nah, setelah itu kita klik Teacher Start Here ya, yang ada di bawah itu. Ya, lalu di sudut kanan atas ada Create Free Account ya. Ya, di sudut kanan. Dan kita pilih akun yang akun Google kita ya. Kalau di akun kita ada 3, pilih saja salah satunya. Tidak mesti harus menggunakan akun Belajar ID ya, tidak mesti. Ya, kemudian isi identitas, lokasi, dan nama sekolah. Nah, biasanya kalau baru pertama kali login itu Bapak Ibu itu meminta lokasi kita di mana, nama sekolahnya apa, dan kalau tidak ada, belum ada, atau belum pernah ada teman yang login, berarti belum ada di isinya di dalam ya. Itu ditulis saja, ya SD, IT, atau Taufik misalnya ya. Ya. Setelah itu tambahkan nama sekolah kita ya. Ya setelah tadi domisili atau kabupaten ya. Boleh tambahkan nama sekolah, pilih jenjang kelas. Ya, kalau kita ngajar di kelas 3 ya sebaiknya yang kita pilih kelas 3 ya. 3 sampai 5 ya. Ya. Kemudian pilih mata pelajaran. Kalau misalnya di sini tidak ada mata pelajaran kita, ya pilih yang paling bawah ya. Ya mungkin ada di situ lain-lain. Nah, sekarang mari kita langsung barangkali praktekkan ya Bapak Ibu supaya lebih mendalam ya. Ini kan materinya ada juga saya kirim sama Ibu tadi, nanti akan di-share di grup. Ya, kita tunjukkan karya kita praktek Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu buka Google. Bisa juga lihat dulu ya. Bisa juga dengan sambil memperhatikan, sambil membuka. Ya, boleh. Nanti kita ulang-ulang ya supaya yang terlambat bisa mengikuti kembali. Jadi setelah kita buka Google, ya di situ kan kita ketik tadi David ya, Bapak Ibu. Kita enter. Yang paling atas ini boleh ini kita pilih ya. Kemudian kita pilih paling bawah ini, tengah bawah Teacher Start. Lalu kita ke sudut kanan atas, pilih Create Free Account. Lalu kita sign up dengan Google. Tidak berubah tampilan Pak. Oh gitu. Learning Research for Algi Pak. Oh iya iya. Teacher Start Here. Karena jendelanya lain ya. Teacher Start Here. Sibuk semua sama HP-nya orang.
Setelah teacher star tadi muncul seperti ini. Nah, setelah kita klik teacher star tadi muncul seperti ini. Nanti kita ke sudut kanan atas itu. Create free account ya, yang free-nya ini. Kita klik. Kemudian kita sign up with Google. Kita pilih akun apa saja ya. Saya mungkin yang ini saja. Kemudian continue. Kalau sudah begini kan sudah bisa digunakan Bapak Ibu. Ya, tidak apa-apa, saya teruskan saja dulu, nanti kita ulangi lagi ya. Jadi yang bisa digunakan ini yang pertama ini sama dengan waktu kita membuat bahan tayang itu presentasi kan, ya, tinggal dimasukkan topiknya. Jadi diisi saja prompt-nya ya, diisi topiknya, topik apa yang kita mau ajarkan. Ya, misalnya topik tentang tata surya misalnya ya, kita klik saja, tulis saja tata surya. Ya, mungkin pelajaran IPA ya. Nah, ini yang pertama. Kemudian biasanya kalau tata surya di SD kelas berapa itu diajarkan? Materi kelas berapa? Kelas 6, Pak. Oh ya, kita pilih yang kelas 6 misalnya ya. Ini bahasanya mungkin kita ganti jadi bahasa Indonesia. Indonesia, ya. Tata surya kelas 6, bahasanya bahasa Indonesia. Ya, coba kita generate bagaimana hasilnya. Ya, ini sudah jadi Bapak Ibu hasil generate-nya ya. Ya, dengan topik tata surya. Yang pertama ini ada bacaannya. Kemudian ada ringkasannya, ya, summary-nya, ada kata kuncinya, kemudian soalnya, ya, dalam bentuk pilihan ganda, ya, ada juga pertanyaan singkat, dan ada pertanyaan terbuka ini terakhir ini. Lalu gimana kalau kita mau print? Kalau kita mau langsung print misalnya ya, ya, jadi kita klik saja yang paling atas ini, print. Oh, ini dia minta tadi ini. Lambat dia minta. Kelas kalau SMA kelas 10, 11, 12 seperti dia ada di sini. Ini ya tadi Bapak Ibu kita print ya.
print. Bagaimana tampilannya kalau di print Bapak Ibu? Kita centang semua, kemudian ekspor. Tampilannya seperti ini. Ada gambar dulu, ada ringkasannya, materinya, ya, termasuk summary-nya, ringkasan yang paling ringkas sekali, kata-kata kuncinya di sini, ya, tadi ini bacaannya ya, di atas, kemudian vokabularinya, kemudian soal pilihan ganda, berapa nomor ya? 3 ya, 3 juga, pertanyaan singkat 3, pertanyaan terbuka 3. Jadi ini kan bisa di print Bapak Ibu. Ya, suatu waktu karena suatu dan lain hal tidak bisa kita berdiri di depan anak kita. Ya, tinggalkan LKPD ini, anak-anak kita bisa mengerjakannya dengan baik. Jadi tidak hanya berupa tugas-tugas biasa saja kan yang kadang membosankan. Kalau begini lebih menantang. Ini cara pertama Bapak Ibu. Ada juga yang lebih menarik saya kira. Bisa kita tadi kan dengan print ya, bisa kita ke Google Form itu. Ya. Jadi ini misalnya sudah jadi kita mau transfer ke Google Form, kita klik saja ini form, ya, kemudian ekspor. Ya, sementara generate, open Google Form. Ya, ini Google Form-nya sudah ada, saya tampilkan dulu. Ya, ini Google Form-nya sudah ada Bapak Ibu. Ya. Jadi dengan mengirim linknya saja, ya, dengan mempublish ini linknya, copy, nanti kirim ke WA anak kita atau grup ya. Nah, ini sudah bisa diisi anak kita, bisa dilihat di perangkatnya masing-masing, atau bisa juga di komputer sekolah misalnya ya, kalau ada labnya, ya, anak-anak tinggal mengisi ya. Ini salah berarti kuncinya ini tadi ya. Ya. Jadi begitu Bapak Ibu. Nantikan tinggal ditambahkan saja mungkin lebih bagus, misalnya nama ya. Ya. Sebelumnya kita tambahkan namanya siapa, ya pakai yang short saja ya. Ya, kemudian setelah nama kelas ya, kelas berapa, boleh kita pakai yang short sini, boleh juga yang bulatan tadi ini multiple choice tapi langsung ditulis ya, jadi tinggal anak-anak klik nanti, misalnya kelas 1. Kalau kita mengajar di 2 kelas misalnya, ya, kelas 2 misalnya, ya, seperti itu Bapak Ibu. Nanti untuk melihat tampilannya Bapak Ibu bisa saya kirim ke WA-nya Ibu barangkali ya. Ya, saya copy dulu.
Ya, saya sudah kirim sama Ibu. Bisa di-share Bu ke grup supaya teman bisa lihat tampilannya. Jadi seperti itu kalau Google Form. Nah, itu cara yang kedua. Saya lihat banyak cara ini Bapak Ibu. Jadi boleh kita gunakan yang mana ya yang disenangi. Iya, kita ulangi dulu barangkali Bapak Ibu ya. Kita ulangi dulu supaya teman-teman yang terlambat bisa mengikuti dengan baik. Yang pertama tadi kita ketik dulu di feed. Ya. Kemudian kita masuk, ya boleh juga ini langsung ya, diklik. Kemudian kita pilih teacher start here. Ya, nah, ini langsung masuk ke sini Bapak Ibu, karena tadi sudah Pak, mau bertanya. oh ya, Kan kalau kita login pakai Emailta, kan sudah ada akunnya, Pak. ya. Itu gratisnya hanya sebulan, Pak. Langsung ada tertulis di situ, Anda memiliki 59 hari tersisa dalam uji coba premium. Jadi ini tidak gratis sebenarnya, toh, Pak? Iya, karena kan free memang ya, yang free kita pilih yang free. Kalau yang premium itu, Pak, bayarnya berapa? Berbayar. Kita belum tahu juga bayarnya berapa itu. Tapi tidak apa-apa pakai free saja, kurang lebih maksimal juga ya fungsinya. Cuma disiasati Bu, katanya kalau misalnya akun kita ini sudah ini bisa pakai akun lain, buat saja akun lain. Oh, Iya. berarti pakai akun lain lagi, Pak. Iya, ya itu biasanya teman-teman. Jadi disiasati begitu. Iya. Bisa lolos. Iya, makasih, Pak. Ya, tadi kan sudah begini ya Bapak Ibu. Ini sudah bisa dipakai kalau begini. Kalaupun nanti di tempatnya Bapak Ibu dia minta input nama sekolah, ya input saja nama sekolah tak, kemudian lokasi di mana kita mengajar, mata pelajaran apa kita pilih ya. Ya, itu kalau pertama kali. Tadi karena sudah saya isi ini, sudah pernah login, langsung muncul seperti ini. Jadi sudah bisa digunakan ya. Ya. Kalau ini yang pertama, caranya kan tinggal mengetik topiknya kan Bapak Ibu tadi. Ya, topik apa atau pokok bahasan apa yang kita mau buat LKPD-nya. Yang biasa orang pakai juga ini yang ketiga ini, artikel ya. Kalau buku ini banyak-banyak yang berbahasa Inggris ya, karena ini dari sana. Jadi ini juga bisa dipakai. Bisa juga memasukkan link ya. Ya, misalnya kita mengajar mata pelajaran pendidikan agama Islam. Di YouTube ada tata cara ya, berwudu misalnya. Jadi kita copy saja link YouTube tersebut, ya kemudian masukkan di sini. Ya. Ya, bisa juga dari teks PDF ya. Ya, kalau kita punya teks PDF bahan dalam bentuk PDF, kita masukkan ya, kita upload di sini. Ya.
Jadi cara yang paling mudah ini pertama tadi masukkan topiknya, misalnya wah, ini topik ini pokok bahasan yang menakutkan ini. Ya, setelah itu ini boleh kita pilih reading levelnya ya, ya bahasanya, kemudian kita general. Ya, seperti ini. Ini sudah jadi Bapak Ibu. Untuk menambahkan juga itu bisa Bapak Ibu. Kalau misalnya ini dianggap masih kurang panjang, ya kebetulan kita mau izin ya tinggalkan anak kita dalam waktu yang agak lama, kan bisa di sini di mana ya, diedit barangkali ya, gitu diedit. Ini kemudian teksnya ini ya bisa kita pilih yang long ya, ya yang long. Kemudian yes. Nanti kita ditampilkan perbedaannya itu Bapak Ibu. Jadi ini yang aslinya dulu yang pertama ya. Ya ini yang sudah panjang ini. Ya, kalau kita ada yang mau ubah, boleh diubah, boleh diganti, tambahkan secara manual. Setelah itu kita klik setuju. Begitu juga dengan soal ya. Kalau ada yang kita mau tambah, ini kan 3 nomor ya, secara default disiapkan. Saya juga masuk di edit ya. Ya. Yang tambahkan. Kalau mau dilihat kunci jawabannya, kita show ini. Nah, ini muncul di bawah Bapak Ibu kunci jawabannya ini. Ya, berapa kali takbir diucapkan dalam sholat jenazah sesuai dengan teks? Ya, jawabannya ya C, 4 kali takbir. Ya, tapi kalau setelah kita transfer Bapak Ibu ke kita mau print misalnya, ya tentu kita hilangkan ya kuncinya. Ya, kita hide ya. Ya, karena nanti ikut terprint juga. Ya, seperti itu. Nah, tadi kita sudah coba print langsung, kemudian kita ke Google Form. Ya, lalu bagaimana ke Docs ini? Ya, kalau printnya ke dokumen ya. Ya, coba kita klik. Kalau kita klik Docs itu, kita centang semua. Kemudian kita ekspor. Nah, di sini pilihannya banyak Bapak Ibu. Mau kita share ke Classroom, wah ini lebih menarik lagi ya. Mau dalam bentuk PDF, mau dalam bentuk ya file doc ya, yang dokumen biasa yang ya yang Word itu ini boleh. Ya. Tapi kalau mau di Google Doc juga bagus juga ini kalau mau kerja bersama. Jadi kalau tugas-tugas kelompok mungkin bagusnya di share ke sini ya, ya. Karena anak-anak dengan membuka link itu kan kelompok itu bisa saling membantu. Satu orang kerjakan nomor 1, orang kedua mengerjakan nomor 2 misalnya, dan langsung terjawab ya di situ, kelihatan di situ. Bisa dikoreksi juga kan pekerjaan temannya. Ya. Nanti kalau manual ya tentu di-download saja pakai PDF ya, atau pakai yang di bawah ini.
Ya, nanti Bapak Ibu setelah ini kita latihan dan saya nanti minta Bapak Ibu mengirimkan 2 tugas. Tugas pertama mengirimkan hasil karyanya dalam bentuk PDF ini ya. Ya. Dan hasil karyanya dalam bentuk Google Form. Jadi nanti dikirimkan linknya ya, supaya dipastikan bahwa Bapak Ibu semua sudah bisa. Jadi nanti dikirimkan dalam bentuk PDF atau bisa juga dot ini ya. Iya, saya juga dot. Nah, misalnya kita mau yang Bapak Ibu yang paling bawah ini ya. Ya, coba saya klik bagaimana tampilannya nanti kalau dalam bentuk. Ya, ini sudah saya buka, saya tutup dulu, stop sharing dulu, saya perhatikan. Nah, saya tampilkan hasilnya Bapak Ibu yang saya sudah unduh tadi. Bentar ya, bentar dulu. Oh, seperti ini tampilannya Bapak Ibu. Jadi sangat menarik ya. Ini sudah ada gambarnya, ada kolom-kolomnya. Ya. Ya. Soal pilihan gandanya. Jadi tampilannya menarik. Tinggal kita print Bapak Ibu. Kalau kita mau lakukan secara manual ya, boleh. Oke, seperti itu Bapak Ibu. Selanjutnya mungkin ada yang perlu ditanyakan. Ya, saya persilakan Bapak Ibu. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Assalamualaikum. Baiklah, terima kasih atas pemaparan materinya Pak tentang DFID ini. Masya Allah, jadi ada 2 yang diajarkan dari Bapak, gamma dengan DFID. Masya Allah, sempat ada materi baru lagi Pak, bisa diseminarkan untuk pertemuan berikutnya insya Allah. Baiklah, kepada teman-teman yang mau bertanya mengenai pembuatan LKPD tadi ini, mohon angkat tangannya, raise your hand, dan langsung saja memberikan pertanyaan kepada Bapak. Tanya. Ini saya lihat ini Pak, masih sibuk semua dengan DFID-nya Pak. Oh iya, lebih bagus memang kalau dicoba langsung. Jadi nanti kalau dicoba ada kendala baru kita diskusikan lagi. Jadi mungkin sesi ini Bu Moderator, mungkin ya kita kasih waktu mungkin teman kita 10 menit ya untuk mengerjakan ya, mempraktekkan itu. Ya, yang dipraktekkan yang saya minta nanti ya sebagai laporan saya juga ya ke direktur ya ke unsur manajemen sekolah. Ada 2 tugas itu Bapak Ibu. Yang pertama nanti kita sampaikan dalam bentuk file PDF atau file doc ya, file Word ya tadi. Ya. Yang kedua nanti kita kirimkan juga link di WA saya Google Form ya, Google Formnya ya. Jadi mungkin kesempatan sekarang mungkin 10 sampai 15 menit kita berikan waktu teman-teman untuk praktek dulu ya.
Pak, tugasnya dikumpul di mana? Oh ya, tugasnya nanti kalau untuk link Google Meet-nya, apa namanya, link Google Form-nya itu ya, ya nanti dikirim di WA saya, nanti kita kasih nomor WA saya, teman-teman. Kalau tugas untuk filenya itu, file dalam bentuk PDF atau file dalam bentuk Docs tadi ya, ya atau Word itu, file Word-nya, nanti saya kirimnya, Bu, nanti saya kirimi link untuk mengunggahnya di sana. Sebentar saya buat dulu linknya.
Ya, Bapak Ibu, kalau ada yang sudah selesai nanti contoh hasil prakteknya LKPD-nya bisa dikirim ya. Ada saya tulis itu linknya, link Google Drive di chat room Bapak Ibu bisa di copy, bisa diklik. Kalau LKPD online-nya yang Google Form ya bisa dikirim langsung ke WA saya tautannya ya. Tapi Pak bisa dilihat yang saya kirim di link di kolom chat atas nama Nurpu Adia Pak. Oh ya, itu Pakai tugas. akun SDIT soalnya saya kirim Pak. Hmm. Oh ya, iya sudah ada Bu, bagus nih. Bisa dikirimkan ke WA saya Bu, juga ya, supaya terkumpul nanti di WhatsApp. Ya Pak, siap. Ya. Iya, baik Bapak Ibu, luar biasa ini sudah ada beberapa yang sudah masuk ya tugasnya di WhatsApp saya. Ada mengirimkan link atau tautan Google Form-nya LKPD dalam bentuk Google Form, luar biasa. Ada juga sekalian dia kirim juga file PDF ya, ya boleh. Nanti berharap juga file PDF-nya dikirim juga ke Google Drive ya, ya Bapak Ibu, yang tautannya ada saya kirim, ya luar biasa. Oke, Bapak Ibu, saya kira yang belum sempat hari ini, saat ini, ya tidak mesti saat ini ya, ya Bapak Ibu boleh dilanjutkan, dikirimkan nanti di sore hari atau sebentar malam juga boleh Bapak Ibu. Saya kira kita cukupkan dulu pertemuan kita kali ini Bapak Ibu. Ya, kalau sudah tidak ada yang bertanya, moderator, mungkin kita akhiri saja. Ya, dari saya cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baiklah. Perhatian. Siap. Mana semangatnya? Ini semangatku. Masya Allah, semangatnya luar biasa. Baiklah, terima kasih kepada Bapak Muhajir atas ilmu yang diberikan pada hari ini, sangat bermanfaat bagi kami, khususnya bagi para wali kelas yang insya Allah akan mengaplikasikan langsung untuk tahun ajaran baru ini. Terima kasih juga dari Yayasan SDIT At-Taufik Pak. Kemudian ucapan terima kasih juga dari Ibu Direktur Pendidikan, Ibu Sahriani SP. Dan terima kasih dari Kepala Sekolah SDIT At-Taufik Pak. Jangan bosan-bosan berbagi ilmu kepada kami Pak. Mungkin itu saja dari kami. Kami banyak-banyak mengucapkan terima kasih kepada Bapak atas ilmu yang diberikan kepada kami. Ini sangat bermanfaat. Semoga Allah mudahkan segala urusan Bapak, sehat selalu. Dan saya selaku moderator Nur Fuadia mengakhiri seminar kita kali ini dengan sama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum ditutup Zoom meetingnya, mari kita open kamera. Ya, cocok ini. Hampir terlupa ini. Ya, diabadikan ya. Siapa yang screenshot nih? Jelas saya HP aku bang. Ini saja kabur. Muncul semua Jessica? Masih ada yang belum muncul ya? Open kamera ke semua? Nih, yang muncul. Ustaz Yusuf mana? Pulang. Satu, dua. Satu, dua. Oke. Ya, makasih Bapak Ibu. Nanti juga ini kan webinar kita ini kita rekam ya, ada rekornya. Ya. Teman yang mungkin mau mengulang di rumah nanti bisa lihat rekamannya. Mungkin besok ya saya kirim sama Ibu Direktur. Kita berharap Bapak Ibu semua ya, bisa mengaplikasikan ya supaya pembelajaran kita ini bisa lebih menarik. SD atau misalnya kayak penting ya, pembelajarannya semakin diminati oleh anak-anak, oleh masyarakat ya, kita harus tampil yang lebih bagus Bapak Ibu ya, memberikan pelayanan yang lebih baik, lebih maksimal. Mudah-mudahan bisa diaplikasikan Bapak Ibu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih Bapak. See you next time. Nak, tabe nak. Itu HP